Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan ketiga tentang kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan variabel bersama saya apoteker Cynthia Rahmawati. Dan ini adalah beberapa bahan bacaan yang bisa teman-teman baca dari bukunya Prof. Adik Wibowo tentang metode penelitian praktis bidang kesehatan, kemudian dari Iketet Suarjana dengan judul Metodologi Penelitian Kesehatan edisi revisi, dari Arif Sumantri dengan judul Metode Penelitian Kesehatan, dan dari Prof. Sugiono dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Dan seperti biasa, teman-teman juga bisa membaca buku-buku metode penelitian lainnya yang khususnya bidang kesehatan dari penulis lain ya, yang mana yang menurut teman-teman yang paling mudah untuk dipahami. Baik, kita mulai dulu dari kerangka teori. Kerangka teori ini merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori ini sama dengan materi referensi atau konsep aslinya. Jadi kumpulan-kumpulan teori yang sudah teman-teman dapatkan ya, biasanya adanya di tinjauan pustaka. Jadi setelah tinjauan pustaka teman-teman bikin, kemudian nanti di bagian akhirnya itu akan ada kerangka teori yang berupa bagan dari teori-teori yang teman-teman sudah kumpulkan, sehingga nanti di ujungnya itu adalah masalah penelitian yang ingin teman-teman cari atau ingin teman-teman teliti. Referensi dapat dikutip dari buku, jurnal, atau referensi lain yang harus berhubungan dengan tema penelitian agar kerangka acuannya itu tidak terlalu luas. Jadi di bab 2 nanti tuh benar-benar fokus tinjauan pustakanya tentang masalah penelitian yang ingin teman-teman teliti. Teori ini merupakan definisi konsep atau logika. Jika konsep yang dijadikan sumber dalam menyusun kerangka, maka disebut dengan kerangka konseptual. Jika logika yang dijadikan sumber menyusun kerangka, maka disebut dengan konsep pemikiran. Nah, ini adalah contoh dari kerangka teori. Ini saya ambil dari judul KTI kakak tingkat kalian ya. Di sini ada teorinya bahwa gangguan depresif adalah gangguan psikiatri yang menonjolkan mood sebagai masalahnya dengan berbagai gambaran klinis, yakni gangguan episode depresif, gangguan distimik, gangguan depresif mayor, dan gangguan depresif unipolar serta bipolar, di mana pasien dengan gangguan depresif ini di rumah sakit ya, itu ada yang dirawat inap dan ada yang dirawat jalan. Nah, pada peneliti kali ini itu hanya mengambil pasien gangguan depresif yang ada di rawat jalan saja ya. Kemudian pasien yang ada di rawat jalan ini nantinya akan dilihat biaya yang dikeluarkan ya. Nah, biaya itu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ada biaya nirwujud, dan biaya tidak terhindarkan. Nah, di sini yang diambil itu hanya biaya langsungnya. Nah, biaya langsung secara teori ya, ini juga secara teori ya. Secara teori biaya itu ada 4 ini ya. Kemudian yang diambil ini hanya atau yang diukur itu atau yang dihitung itu hanya biaya langsungnya saja. Nah, secara teori juga biaya langsung itu ada 2. Ada biaya langsung medis dan ada biaya langsung non medis. Nah, di sini peneliti ini hanya membatasi penelitiannya itu hanya di biaya langsung medisnya saja ya. Kemudian jika kita berbicara tentang biaya, maka itu ada hubungannya dengan perspektif atau sudut pandang. Nah, di sini ada berbagai kalau terkait dengan biaya langsung medis itu biasanya ada perspektif rumah sakit, ada perspektif pasien. Nah, di sini si peneliti hanya mengambil yang perspektif pasien saja, fokusnya di perspektif pasien atau uang yang dikeluarkan oleh si pasien. Nah, di sini jika dilihat dari perspektif pasien, biaya langsung medis yang biasanya dibayarkan itu adalah biaya obat, biaya jasa dokter, biaya jasa perawat, dan biaya penggunaan fasilitas rumah sakit. Nah, di sini keterangannya yang gambarnya putus-putus itu adalah yang tidak diteliti, yang gambarnya yang garisnya lurus itu adalah yang diteliti. Nah, ini adalah contoh ketika membuat suatu kerangka teori. Kemudian kalau kerangka konsep ya,
Secara definisi, konsep digunakan untuk menyederhanakan suatu kenyataan yang kompleks berdasarkan ciri-ciri yang relevan. Peranan konsep dalam penelitian ini adalah menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dan konsep-konsep yang diteliti. Jadi, kata kuncinya adalah di sini ya, menggambarkan hubungan antar variabel dan konsep yang diteliti. Jadi, ketika penelitian teman-teman itu adalah penelitian yang sifatnya analisis, misalnya menghubungkan, membandingkan ya antar dua variabel atau lebih, maka teman-teman nantinya akan membuat kerangka konsep ya. Kerangka konsep adalah penggambaran antar berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti sesudah membaca berbagai teori dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian ya. Jadi lanjutan ya, kerangka setelah kerangka teori kemudian dilanjutkan dengan kerangka konsep ya. Bedanya adalah tadi kalau kerangka teori itu dia biasanya hanya berupa satu variabel, bisa juga lebih dari satu variabel tapi tidak dihubungkan ya. Namun kalau yang kerangka konsep itu dia menghubungkan atau membandingkan antara dua lebih variabel ya. Menurut Punch 2005, kerangka konsep adalah sebuah representasi dari main konsep ataupun variabel penelitian dalam bentuk grafik atau narasi, serta variabel-variabel tersebut dianggap berhubungan satu sama lain ya. Lagi-lagi kata kuncinya adalah variabel-variabel tersebut dianggap berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian kuantitatif, teori maupun konsep dimasukkan ke dalam kerangka konsep yang berupa gambar ataupun diagram. Biasanya jadi satu ya. Biasanya dipilih salah satu, yaitu misalkan hanya kerangka konsep saja yang dibikin ya. Hal tersebut akan menggambarkan hubungan antar variabel serta untuk membangun hipotesis ya. Tujuannya adalah untuk kerangka konsep itu tujuannya adalah untuk menggambarkan dugaan sementara kita itu apa dari teori-teori yang sudah ada. Kerangka konsep yang baik itu biasanya memuat yang pertama adalah variabel-variabel yang akan diteliti atau harus dijelaskan atau berupa narasi. Kemudian harus dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. Kemudian yang ketiga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu hubungannya positif ataukah hubungannya negatif, ataukah simetris, kausal, interaktif, atau timbal balik. Perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian sehingga pembaca memahami kerangka fikir atau konsep yang dikemukakan dalam penelitian. Nah, kemudian penyusunan kerangka konsep yang pertama tentunya kita harus menetapkan variabel yang diteliti yang biasanya ini lebih dari satu variabel ya. Kemudian dengan cara membaca buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah dan lain-lain untuk membentuk teorinya tadi ya. Kemudian deskripsi teorinya ini berupa definisi dan ruang lingkup dari variabelnya. Kemudian analisis kritis terhadap teori, yaitu mengkaji apakah teori yang telah ditetapkan sesuai dengan penelitian. Kemudian analisis komparatif terhadap teori, misalnya membandingkan teori yang satu dengan teori lainnya, memadukan antar teori yang satu dengan lainnya, atau mereduksi jika terlalu luas. Kemudian yang keenam, sintesa kesimpulan atau sintesa atau kesimpulan sementara antara variabel. Nah, kerangka berpikir disusun kerangka berpikir atau konsep yang berupa kalimat hubungan atau perbandingan. Jika titik-titik maka titik-titik. Kemudian dibuat hipotesis kalimat hubungan, yaitu berupa ada hubungan yang signifikan antara A dengan B. Atau berupa kalimat perbandingan ya. Misalnya ada perbedaan yang signifikan antara A dengan B atau A lebih tinggi atau besar dibandingkan dengan B. Nah, ini adalah contoh kerangka konsep, ini juga diambil dari contoh kerangka konsep KTI kakak tingkat kalian ya. Berdasarkan teori, peraturan tentang produksi rokok semakin dipertegas dengan perubahan peringatan rokok bergambar ya. Kalau dulu kan rokok itu kemasannya itu polosan aja ya. Nah, namun sekarang karena adanya peraturan ya, ada peraturan dari pemerintah, itu kemasan rokok itu harus ada gambarnya, misalkan gambar penyakit yang akan diderita jika mengkonsumsi rokok dan sebagainya. Nah, kemudian
si peneliti ini melakukan penelitian pendahuluan gitu ya, melakukan observasi di lapangan bahwa ternyata masih banyak mahasiswa di lingkungan universitas ya yang belum jeli dan memperhatikan label visual risiko merokok pada kemasan rokok ya. Kemudian label visual risiko merokok ya itu ada tiga yang bisa kita lihat, yaitu symbolic actionnya, human interventionnya, dan presence of audience-nya. Nah, label visual risiko merokok ini kemudian akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap sikap mahasiswa. Secara teori, sikap itu dapat berupa kognitif, afektif, dan konatif. Nah, ini adalah yang mau kita lihat ya, variabel label visual risiko merokok dengan variabel sikap mahasiswa. Ini mau kita lihat hubungannya atau ada nggak pengaruhnya. Nah, ini adalah contoh dari kerangka konsep. Nah, kemudian bagaimana dengan hipotesis atau dugaan sementara? Ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas sedikit di pertemuan sebelumnya ya. Hipotesis merupakan pernyataan tentang suatu dalil atau kaidah yang kebenarannya belum terujikan secara empirik. Dikaitkan dengan masalah penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan yang kebenaran jawaban ini akan dibuktikan secara empirik dengan penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang memungkinkan untuk pembuktian secara empirik. Menurut Kotari 2009, hipotesis penelitian adalah sebuah statement prediksi yang menghubungkan independen variabel atau variabel bebas terhadap dependen variabel atau variabel terikat. Biasanya, research hipotesis berisi minimal satu independen variabel dan satu dependen variabel. Jadi nanti kalian harus tentukan yang mana yang termasuk dalam variabel bebas dan mana yang termasuk dalam variabel terikat ya. Jadi pokok dari hipotesis adalah merupakan kalimat deklaratif, mengekspresikan korelasi atau hubungan dua variabel atau lebih, merupakan jawaban tentatif atau sementara terhadap permasalahan dan memungkinkan untuk dibuktikan secara empirik dengan melakukan penelitian. Nah, macam-macam hipotesis ya, hipotesis kerja. Ada yang pertama adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif atau disebut juga dengan HA ya, merupakan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengekspresikan hubungan antar variabel, contohnya apabila titik-titik maka titik-titik, atau ada hubungan antara apa dengan apa. Kemudian ada perbedaan antara apa dengan apa gitu ya. Nah, hipotesis kerja ada dua macam ya. Ini nanti berkaitan dengan analisisnya secara statistik ya. Yang pertama hipotesis satu ekor atau one tail ya, yaitu hubungan antar variabelnya sudah jelas arahnya, yaitu dasar teorinya cukup kuat untuk menduga adanya perbedaan atau hubungan. Contoh misalnya, efektivitas obat ceftriaxone lebih baik dibandingkan dengan obat levofloxacin pada pasien pneumonia ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah hipotesisnya itu sudah mengetahui gitu ya, sudah menjelaskan bahwa yang satu itu lebih baik atau lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya, atau sudah jelas arahnya ya. Kalau di sini dan itu harus berdasarkan ini teori-teori yang cukup kuat ya. Misal dengan dilakukannya studi literatur dari beberapa jurnal atau artikel penelitian ya, ditemukan bahwa dari beberapa penelitian itu menemukan bahwa misalnya ya ini ceftriaxone itu dia lebih baik efektivitasnya daripada levofloxacin gitu ya. Nah, kemudian kalian ingin membuktikan ya apakah misalkan penelitian tadi itu adanya di luar daerah gitu ya, atau di negara-negara lain misalnya. Nah, kalian tuh ingin membuktikan gitu ya apakah di Indonesia atau khususnya di NTB itu juga kejadiannya sama ya, yaitu ceftriaxone itu lebih baik daripada levofloxacin. Maka karena dari teori-teori sudah jelas ya dikatakan bahwa misalnya ya ini ceftriaxone lebih baik daripada levofloxacin, maka kalimat hipotesisnya langsung saja
ke arahnya ya. Langsung saja ke arahnya, yaitu efektivitas obat ceftriaxone lebih baik dibandingkan dengan obat levofloxacin pada pasien pneumonia ya. Kalimatnya ini bisa lebih baik, lebih tinggi, lebih besar, lebih efektif, pokoknya lebih-lebih lainnya gitu ya. Atau kurang efektif atau kurang baik atau lebih rendah dan seterusnya ya. Kemudian hipotesis kerja yang kedua yaitu hipotesis dua ekor atau two tail, yaitu hubungan antar variabelnya belum jelas arahnya, yakni kebalikan dari one tail ya. Dasar teorinya kurang kuat untuk menduga adanya perbedaan atau hubungan. Jadi misalnya teori yang satu bilang ceftriaxone lebih efektif misalkan, tapi teori yang lain bilang levofloxacin yang lebih efektif, atau hasil penelitian orang lain tuh ada berbagai macam hasil gitu ya, tidak satu kata, misalkan kayak yang sebelumnya ceftriaxone tuh lebih baik daripada levofloxacin misalnya ya. Tapi kalau yang ini tuh bisa jadi dari hasil research dari hasil searching kalian ya, ternyata belum ada tuh peneliti yang meneliti tentang ini misalnya. Jadi masih belum tahu mana yang lebih efektif, mana yang kurang gitu ya. Atau ada yang sudah meneliti cuman hasilnya berbeda-beda, sehingga kalian tuh belum punya dasar yang kuat untuk menentukan mana yang lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi, lebih rendah dan seterusnya. Sehingga kalimat hipotesisnya nanti arahnya adalah dua ekor atau two tail ya. Jadi kalimat hipotesisnya nanti adalah terdapat perbedaan efektivitas antara obat valsartan dibandingkan dengan obat ramipril pada pasien hipertensi. Ya, ini karena di sini tidak ada ya, tidak ada kalimat yang lebih baik, lebih rendah, lebih tinggi, itu nggak ada. Ya, dia hanya bilang ada perbedaan efektivitas ya antara valsartan dibandingkan dengan ramipril, tapi belum tahu mana yang lebih efektif atau lebih baik ya. Misalkan yang ini mau dibikinkan ternyata dia belum jelas arahnya, maka kalimatnya adalah e, terdapat perbedaan efektivitas obat ceftriaxone dibandingkan dengan obat levofloxacin pada pasien pneumonia. Contohnya seperti itu kalau dia dua ekor atau two tail. Ini nanti hubungannya pada ketika kalian akan uji hipotesis secara statistik ya. Kemudian hipotesis yang kedua selain hipotesis kerja yaitu ada hipotesis nol, atau kalau ditulisnya biasanya H0 gitu ya. Ini adalah kebalikan dari hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau tidak adanya perbedaan atau tidak adanya pengaruh di antara variabel-variabel penelitian. Kalimatnya misalnya tidak ada hubungan antara A dengan B, tidak ada perbedaan antara A dengan B, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya hipotesis satu sisi atau one tail. Judulnya adalah perbandingan proporsi merokok antara remaja di kota dan di desa. Rumusan masalahnya adalah apakah proporsi merokok remaja di kota lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi merokok pada remaja di desa. Ya, di sini sudah ditetapkan ya. Kalau satu sisi atau wentel tadi kan arahnya sudah jelas ya. Nah, di sini dia rumusan masalahnya adalah ada kata-kata lebih tinggi ya. Kemudian hipotesis penelitiannya adalah HA-nya ya, atau hipotesis kerjanya, proporsi merokok remaja di kota lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi merokok pada remaja di desa. Ini bisa berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga ya. Kemudian untuk H0-nya ya, proporsi merokok remaja di kota tidak lebih tinggi atau sama saja dengan proporsi merokok pada remaja di desa. Seperti itu kalimatnya ya. Kemudian kalau ini contoh hipotesis yang dua sisi atau two tail ya. Misalkan judul penelitiannya adalah hubungan antara berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Di sini kan tidak ada ya, dia bilang yang lebih tinggi, lebih rendah dan seterusnya ya. Arahnya belum jelas ya. Maka hipotesis penelitiannya, hipotesis kerja atau HA-nya adalah terdapat hubungan antara berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Di sini tidak ada kalimat yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu adalah hipotesis dua sisi atau two tail. Kemudian H0-nya adalah kebalikan dari HA ya,
tidak terdapat hubungan antara berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan suatu objek atau sifat atau atribut atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ya, jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang memiliki variasi, ya, dan biasanya variabel itu ditetapkan oleh si penelitinya. Variabel adalah sesuatu atau bagian dari individu atau objek yang dapat diukur, ya. Contohnya berat badan. Berat badan itu kan bervariasi, ya. Misalkan satu kelas kalian deh, di satu kelas kalian itu berat badannya sama atau beda-beda semua? Kalau misalkan beda-beda semua, namanya bervariasi. Kalau dia bervariasi, maka berat badan tersebut bisa dijadikan variabel, ya. Umur. Nah, di satu kelas kalian tuh apakah umurnya sama semua? Misalkan sama-sama 18 tahun 0 bulan semua, tentunya kan tidak, ya. Ada bervariasi, ya. Ada yang 18 tahun pas, ada yang 18 tahun lebih sebulan, lebih 2 bulan, ada yang bahkan beda 1 tahun. Misalkan ada yang umurnya udah 19 tahun, ada yang umurnya sudah 20 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau dia umur itu bervariasi, maka disebutnya juga adalah umur itu sebagai variabel, bisa dimasukkan menjadi variabel kalian. Kemudian motivasi, tentunya motivasi tiap orang itu berbeda-beda, maka motivasi itu bisa dijadikan variabel. Kemudian yang gampang lagi adalah jenis kelamin, ya. Di satu kelas kalian itu apakah jenis kelaminnya sama, perempuan semua? Jika tidak ada laki-lakinya, maka jenis kelamin itu bisa menjadi variabel, gitu, ya. Anggapnya satu kelas itu adalah ceritanya adalah populasi atau kumpulan dari sampel kalian, ya. Jadi kalau misalkan sampel kalian itu punya karakteristik individu yang bervariasi, maka itu bisa kalian jadikan variabel penelitiannya jika dibutuhkan, tapi, ya. Berat badan dan umur sekelompok orang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Motivasi dan persepsi tiap orang pun bisa bervariasi, ya. Variabel ini ada berbagai macam jenis, ya. Tadi sempat diungkit sedikit di bagian hipotesis, ya. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, ya. Nah, variabel bebas ini bisa lebih dari satu. Yang kedua adalah variabel dependen atau terikat, di mana variabel yang mendapatkan perlakuan atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat ini umumnya hanya satu. Variabel terikat disebut juga dengan variabel output atau keluaran atau kriteria atau konsekuen, ya. Jadi kalau misalkan bingung gitu, ya, variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Jadi variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat, ya. Jadi dia bebas mempengaruhi si variabel terikat. Itu gampangnya kalau misalkan mau diingat-ingat, ya. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kadang-kadang kita tuh bingung menentukan mana yang termasuk variabel bebas, mana yang termasuk variabel terikat, ya. Jadi gampangnya variabel bebas itu bebas mempengaruhi si variabel terikat, gitu, ya. Kalau digambarkan, ya, seperti ini, variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, ya. Tanda panahnya ini melambangkan bahwa dia mempengaruhi, ya. Kemudian ini contohnya, ya, contoh kalimatnya, misalnya contoh kalimat hipotesisnya, ya, misalnya ini terkait dengan pembuatan formulasi, ya, formulasi sediaan tablet, ya. Pengaruh pengikat gelatin, ya, atau pengikat gelatin ini dapat mempengaruhi mutu fisik tablet, gitu, ya. Atau contoh yang tadi, label visual risiko merokok itu mempengaruhi sikap mahasiswa. Maka label visual risiko merokok itu merupakan variabel independennya, sikap mahasiswa itu merupakan variabel dependennya, ya.
Kemudian yang ketiga adalah variabel antara atau variabel moderator. Ini merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut ya. Misal contohnya variabel bebas yaitu kualitas pelayanan rumah sakit. Ini bisa mempengaruhi variabel terikatnya yaitu loyalitas dari pasien rawat jalan yang ada di rumah sakit ya. Ternyata hubungan antara dua variabel ini bisa dipengaruhi oleh kepuasan misalnya. Maka faktor kepuasan itu merupakan variabel antara karena dia bisa kepuasan ini bisa memperkuat atau memperlemah hubungan dari kualitas pelayanan dengan loyalitas si pasien rawat jalan ya. Kemudian yang keempat variabel kontrol, yaitu variabel yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan atau dikendalikan oleh peneliti sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki agar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti ya. Contohnya misalnya variabel bebasnya adalah obat antihipertensi A ya. Ini dapat mempengaruhi variabel terikatnya yaitu penurunan tekanan darah ya. Jadi penggunaan obat antihipertensi merek A itu bisa memberikan pengaruh terhadap penurunan tekanan darah. Namun pengaruh di sini ya supaya yang benar-benar menurunkan tekanan darahnya itu hanyalah dari obat antihipertensi A, maka variabel-variabel tertentu itu harus kita kontrol. Misalnya, penderitanya itu hanya usia yang di atas 20 tahun sampai 60 tahun misalnya ya. Karena khawatirnya nanti semakin tua pasien, maka efektivitasnya misalnya semakin tidak mumpuni lagi karena ada fungsi fisiologisnya sudah tidak sempurna lagi misal ya. Kemudian riwayat patuh minum obat ya, jadi harus dipilihlah pasien yang misalnya hanya yang patuh minum obat saja. Kemudian misalkan variabel kontrol lainnya adalah pasiennya itu tidak merokok misalnya, kan khawatirnya nanti kurang efektifnya itu bukan karena obatnya tapi karena si pasiennya ini merokok misalnya dan seterusnya. Jadi variabel-variabel yang bisa mempengaruhi juga mempengaruhi variabel bebas dengan terikat ini gitu ya. Adanya faktor-faktor luar itu perlu kita kontrol. Nah, kontrolnya tadi ini bisa kita cantumkan di kriteria sampel penelitian ya. Kita batasi sampelnya itu yang sesuai dengan kriteria kita sehingga pengaruhnya itu benar-benar hanya karena adanya variabel bebas terhadap variabel terikat seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah variabel pengganggu atau disebut juga dengan confounding variable ya. Adalah variabel yang dapat mengganggu hubungan antara dua variabel baik independen maupun dependen variabel. Peneliti perlu memikirkan bagaimana cara menghilangkan variabel pengganggu. Variabel pengganggu bila sebagian atau seluruh hubungan yang signifikan antara dua variabel muncul karena kedua variabel tersebut secara kausal berhubungan dengan variabel ketiga ya. Ini mirip-mirip ya dengan variabel kontrol ya. Misalnya variabel bebasnya adalah minum kopi ya. Kita mau lihat bagaimana pengaruh minum kopi terhadap variabel terikat yaitu penyakit jantung koroner ya. Namun perlu kita lihat di sini ya, adanya variabel pengganggu misalnya merokok ya. Si pasiennya itu kita pilih jangan pasien yang merokok ya, hanya pasien yang minum kopi saja. Kita mau lihat pengaruhnya ke depan ya, apakah minum kopi ini berpengaruh terhadap kejadian jantung koroner seperti itu. Kemudian definisi operasional dari variabel ya. Definisi operasional dari variabel ini adalah pemberian definisi terhadap variabel penelitian secara operasional sehingga peneliti mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan konsepnya ya. Biasanya kalau kalian membuat penelitian kalian itu adalah
penelitian yang menghubungkan, melihat perbandingan, melihat pengaruh gitu ya, atau penelitian yang analisis ya. Maka kalian selain membuat kerangka konsep dan hipotesis juga membuat definisi operasional dari masing-masing variabel yang akan diteliti ya. Definisi operasional yang dibuat harus inline dengan definisi konsepnya ya. Jadi jangan sampai berbeda. Ya, biasanya definisi operasional ini di eh, berdasarkan teori, kemudian nanti yang dikembangkan oleh si peneliti, yang diinginkan oleh si peneliti ya. Maka dapat disimpulkan definisi operasional variabel adalah definisi terhadap variabel berdasarkan konsep teori namun bersifat operasional agar variabel tersebut dapat diukur dan dapat diuji oleh si penelitinya. Membuat definisi operasional atau DO variabel dapat secara naratif atau berbentuk tabel atau gabungan keduanya. Nah, supaya lebih mudah untuk dilihat, itu alangkah baiknya DO itu berupa tabel ya. Ini contoh ya, tampilan variabel dan pengukurannya. Misalkan ada variabel terikat, ada variabel bebas ya. Variabel bebasnya misalkan ada lebih dari satu ya, misalnya ada variabel 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, definisi operasional dari variabel terikat tadi apa? Misalkan variabel terikatnya apa misalnya? Itu kalian bikin definisi operasionalnya. Bisa berdasarkan teori yang kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Nah, sumber data dari variabel terikat ini akan kalian ambil dari mana? Cara pengumpulan datanya, variabel terikat itu bagaimana? Skala pengukurannya bagaimana? Dan kemudian bisa kalian tambahkan keterangan lain. Demikian juga dengan variabel bebasnya, ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh judulnya adalah analisis efektivitas penggunaan Oralit versus Oralit Zinc pada diare akut anak dirawat inap RSUD. Variabel bebasnya adalah penggunaan Oralit dan penggunaan Oralit Zinc ya. Kemudian variabel terikatnya adalah efektivitas atau outcome terapi. Ini terdiri dari lama hari rawat, frekuensi diare, dan durasi diare. Nah, misalnya ya, contoh nama variabelnya adalah lama hari rawat. Ini termasuk dari variabel terikatnya ya. DO-nya adalah jumlah hari sejak pasien masuk sampai pasien keluar dari bangsal rawat inap sesuai catatan yang ada di rekam medis. Sumber data lama hari rawat ini didapatkan dari tadi rekam medis ya. Cara pengumpulan datanya adalah dengan membaca dan mencatat atau menghitung dari rekam medis masing-masing pasien. Skala pengukurannya adalah interval dan hasil pengukurannya karena lama hari adalah berupa hari ya. Misalkan nama variabelnya adalah biaya dokter ya. Definisi operasional biaya dokter itu apa? Misalkan biaya yang dikeluarkan karena kunjungan atau visit dokter. Sumber datanya bisa dilihat karena biaya dari keuangan. Cara pengumpulan datanya misalkan dengan menghitung. Skala pengukurannya misalnya interval. Hasil pengukurannya adalah rupiah misalnya, seperti itu ya. Oke, lagi-lagi tugas yang ketiga atau tugas individu ya. Buatlah sesuai dengan masalah atau judul penelitian Anda yang sebelumnya sudah kalian bikin ya. Apakah dari judul yang sudah kalian tetapkan itu tadi itu akan membuat kerangka teori atau kalian akan membuat kerangka konsep? Tergantung judulnya. Kalau deskriptif maka kalian hanya membuat kerangka teori, tapi kalau analisis misalkan menghubungkan, melihat pengaruh, melihat hubungan yaitu dengan kerangka konsep. Nah, jika kalian membuat kerangka teori, ini buat berupa diagram ya. Kalau membuat konsep juga sama, buat berupa diagram juga, namun ada tambahannya yaitu tentukan mana yang merupakan variabel bebas dan mana yang merupakan variabel terikat. Yang kedua, kalian buat juga hipotesisnya ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.